Ewinnya, mana Koniknya, langsung ramaikan. Betterwin Konik langsung. Kita masuk ke game yang ketiga. Pembuktian siapa yang akan menang untuk match kali ini. Iya, dan ternyata Boots selain menggunakan Uranus dan juga Anti-Max balik ke apa ya? Tamus terbarbar di bumi ya, Ji ya. Di Yes, bumi. yes. Wih, buset di bumi. Cuy. Oke, Boots kali ini akan langsung berhadapan dengan berapa yang menggunakan Ruby dengan tarian piringnya dan juga ada puteran-puteran lucu ataupun kibasan-kibasan dari kelawar yang keluar dari tubuh Ruby. Tapi ternyata cewek dilemparkan dengan ejector, hampir aja dia menghilang. Selamat untuk kali ini. Ya, bukan hanya itu aja. Kita kali ini bakal coba untuk masakan dapat diarami seperti bakal coba dipasangkan seperti yang sudah kuduga. Bakal coba mundur dari rainbow-nya dan Rian bakal dilempar ke arah belakang. Harus diselamatkan oleh Sans. Tapi lihat Rian seperempat darah terakhir masih selamat 40. Iya, masih level 1. Andai tadi Dream level 2 udah punya smart missile, dipastikan kayaknya tadi Drian nggak selamat lagi tuh karena smart missile begitu menyakitkan. Apalagi dengan adanya dia hanya seorang diri, walaupun kali ini Dreamsnya masih ingin lebih, sendirian di belakang sana melakukan flicker, tapi First Blood berhasil diambil oleh Drian. Execute is real. Drian masih mengamankan dengan execute-nya. Kali ini Bravo di arah top lane bakal coba untuk memaksakan keadaan dan Boots bakal mengusir mundur dan ternyata terbalik. Anti-match yang menggunakan Tamusnya Boots lebih memilih mendapatkan satu buah Uranus ya. Perkiraan kita salah ya Pak Bro. Iya. Sekarang Drian yang menggunakan Natalia emang salah-salah aja tebakan ya. Patch baru emang sebuah hal yang begitu masih menjadi misteri. Drian level 2 bersembunyi di balik kerumputan. Akankah dia maju ke bagian depan? Anti-Match juga di bagian belakang udah langsung memberikan Raja diajar tapi bakal coba dipaksakan. Masih ada gocekan maut dari Bras. KYY dipukul mundur. Lihat sayapnya terlalu sakit. Komedi putar dari seorang Anti-Match. Buset dah, komedi putar yang biasa ada di pasar malam, namun kali ini udah level 4. Inferno udah siap untuk dikeluarkan. Hanya saja Drian terspot posisinya lewat Mountain Shocker tadi yang dikeluarkan, dan Boots pun harus pulang. Bravo, HP-nya masih penuh. Yes, bukan hanya itu aja. Kita bakal lihat juga di mana goalsnya juga masih dipimpin oleh Onyx yang berhasil mendapatkan satu buah poin, dan Sans masih menjadi satu buah hyper carry dengan linknya kali Yap. ini. Dan kita bisa dibilang kalau nggak salah ya, Ya, gue apa bakal lihat data. Sans itu pakai link agak sedikit kurang win rate-nya, bentar. Iya, karena beberapa kali Lupa gua. seingat kita ya menggunakan link, kalau aduh tuh gua Tuh ngeliatnya kan? sekali kalah. 3 kali, 3 kali. 0%. Berapa? 0%. 0%. Ini percobaan keempat, akankah menjadi 25%? Tapi gue suka banget Kenapa? sama Sans. Dia tahu dia seberapa kali tumbang pakai link, tapi dia tetap berani. Tetap Itu lagi. Lucky Fearless. Dia bakal coba memasang keadaan Anti-Match di depan sana. Ternyata gak berhasil mendapatkan apapun. Dan kalian bisa nonton bareng sama Mas Eko, bisa nonton bareng sama Pixie dan juga sama Raffi. Sedangkan di arah bottom lane Anti-Match bakal ditumbangkan tanpa basa-basi. Lihat, Bransnya bakal dapat gold banyak banget dan bakal diselamatin oleh seorang Rian. Permainan yang bagus dari seorang Rian, langsung ngebuka asap, sedangkan Tatal diamankan oleh seorang Sans. Ya nggak Sans tuh. Iya, dan Lionel Natalia. Lionel Sans ya, dan Natalia tadi emang terfokus untuk langsung memberikan hit terhadap minionnya, dan sekarang terhadap satu hero Brans di-execute, menghilang, sudah terkena ilmu hitam dari Natalie. Yes, benar banget. Ternyata cewek kali ini mencoba untuk mengcover di arah bottom lane. Langsung ada Rainbow. Langsung bulir-bulir jeruknya berhasil dihindari. Tapi Sans coba didapatkan. Ini dia. Satu Oke. hit terakhir. Dia nggak ada retribution. Harusnya ada nggak? Ada retribution dikit lagi. Dan berhasil coba diamankan. Di reset. Setidaknya Sans kali ini masih bisa balik dulu. Retributionnya udah kembali hadir. Dia tadi nggak ada retribution. Kalau ada tuh pasti udah diambil temennya. Iya, apalagi tadi ada serangan yang sekarang benar-benar terjadi. Jektor melemparkan langsung terhadap beberapa kerumunan player dari Victon Alpha yang ada di auto turret Untuk mid. satu, tapi kali ini Boots langsung ke arah belakang. Berhasil nggak boleh pulang, menjadi goyang double kill. Drian harus tumbang. Satu kali tajaman berhasil ke dada seorang Bras, tapi ternyata Dreams masih bisa cover, dan ternyata ada tarik piring di arah belakang disamit sama piring dari seorang Boots, membuat Victon Alpha kehilangan 3 player. Dreams hanya bisa bermimpi untuk mendapatkan seorang Sans yang berada di atas tembok. Iya, hanya bisa melihat dari kejauhan tapi tidak bisa ikut memanjat. Sans masih cukup santai melihat dari kejauhan. Ada blue buff yang harusnya diambil oleh Sans, tapi sepertinya dia akan menunggu dulu pergerakan dari rekan-rekannya mendekat. Baru dia akan mau melakukan lagi sebuah inisiasi. Tapi ini baik banget sih, langsung terfokus, dapetin brand, dilanjutin, dan juga NS dari
Uranus itu udah diraih banget ngejar ke bagian belakang, tapi ternyata Drian yang menggunakan Natali harus ditumbangkan. Sekali lagi blue buff udah berhasil diambil ejector, ternyata malah mengenai ke arah cewek. Sakit banget, gak sempat pergi, tapi Sans masih ingin lebih. Akankah dia berhasil untuk mendapatkan Dream? Tapi ternyata Dream dikit banget SP-nya, seperti keuangan kita di akhir bulan Yes, ya. bener banget. Sans ini berbahaya sekali sih, dia seperempat darah terakhir itu Dreams bukan hanya dicolek, itu Dreams Sans datang cuma bilang, "Heh, Tumbang. tumbang, Mbak." Nggak usah disenggol pakai jarumnya. Langsung nih, langsung tumbang. Tapi ternyata turret pertama diamankan di arah mid lane oleh tim Bigetron Alpha, menjadi keuntungan yang luar biasa. Kenapa ini mereka dapatnya turret mid. Turret mid ya. Ini bisa visionnya bakal share. jelas Ya. banget untuk mungkin ke arah blue buff, dan lihat Boots-nya bakal coba dikejar. Boots-nya berhasil mendapatkan red buff dari seorang King Brands dan lewati turret. Lewat aja lah. Tapi ternyata di situ udah ada backupan dari rekannya, yaitu cewek yang menggunakan Parsha dengan Feather Eye Strike-nya, mengeluarkan sebuah artileri, setidaknya itu bisa memukul mundur ataupun ya ngebuat orang nggak mau ngelewat dalam jalur yang sama. Yes, tapi lihat Turtle udah bakal coba dicolek. Drian udah ngebuka vision, udah ketahuan ada seorang Drian di sana, tapi sepertinya tidak akan bisa dibalas oleh tim Onyx. Jadi bottom lane anti-match, fokus benar-benar definisi fokus terhadap tujuannya. Dia mendapatkan satu buah inhibitor lagi, Inhibitor. satu. Outer turret ya, tapi ada beberapa smart mission tadi. Hanya saya cewek sekarang, keadaannya cukup. Waduh, cukup offside tadi, dia sendirian di situ ditinggalkan, langsung aja berhadapan dengan Dream. Ada Stable Force yang dikeluarkan, untungnya nggak sempet tadi Pas ngeluarin banget nih, ejector. kita lagi ngomongin Natalia tadi ya. Ya. Ini ada informasi dari para sobat Mobile Legends, ada Ya. DM, tapi sebelum itu bakal ada Drian bakal memaksakan keadaan, mencoba langsung ada semburan mouse. Drian yang terlihat, Drian yang ditumbangin di arah bottom lane. Ini menjadi sebuah kesalahan yang luar biasa. Mereka bakal lebih bebas lagi untuk melakukan rotasi, sedangkan Feather Strike mengusir mundur dan langsung ada satu buah Stable Force. Masih ada flicker dari seorang cewek, nggak berhasil di ejector ceweknya. Iya, sempat untuk melakukan flicker sebelum adanya ejector. Hanya saja sekarang Burst udah perlahan masuk ke dalam pit dari Blue Buff. Udah ada Dreams, ini semakin ramai orang. Blue Buff-nya akan semakin tebal lagi, memiliki defense sendiri. Udah ada Tempest of Lane langsung dikeluarkan. Dan seperti Retribution juga udah siap untuk langsung diambil. Tapi ternyata Tamus di sisi yang berbeda udah harus meregang nyawa. Yes, meregang nyawa, tapi di belakang sana ceweknya bakal dinani dan cewek masih tersisa satu hit terakhir. Nggak bakal di-follow sama Dream. Dream mencoba memaksakan Dreams terlalu tebal. Boots bakal mencoba pemekaman dan Montep Joker berhasil menumbangkan burung dari seorang cewek. Hai, burungnya terkena panah api yang jatuh dari udara, nggak sempat untuk pulang. Dan ini dia, space kembali tercipta. Satu inner turret di bottom lane-nya pun harus dihilangkan oleh Bigetron Alpha. Onyx Sport rugi. Onyx Esports merasa tertekan untuk di game kedua dan game ketiga kali ini 40. Onyx Esports harus membalikan keadaan mereka menunggu momentum. Rainbow bakal dituju ke arah belakang, Sans bakal coba untuk membantu, setidaknya Rainbow ditumbangkan, tapi Rainbow gak bisa kemana-mana. Langsung ditumbangkan begitu saja. Boots mengcover supaya Sans dan juga seorang Drian bisa kabur kali ini. Setidaknya mereka nggak kehilangan teman di arah top lane. Iya, ada Burst yang masih dengan HP yang cukup tebal, regen SP yang tinggi. Bahkan Dream saja nih dengan ejector yang siap untuk langsung memberikan sebuah tekanan. Karena Dan juga ada serangan nih Bransnya masih selamat, langsung tembak soplet ternyata untuk defensive menuju ke arah Turtle. Tapi Bravo melihat itu, Sans gak boleh terlalu offset, bakal coba dipasang. Udah gak ada tembak soplet dan ternyata Pitch Voice yang masih berhasil kabur. Dan cewek kali ini di arah belakang anti-match berhasil mengamankan King Brand. Sans balik lagi keadaannya dan lihat 3 player hilang, dan ini bencana untuk tim Bigetron Alpha. Iya, udah menghilang 3 player dari Bigetron Alpha setelah tadi ada pertempuran di area pit dari Turtle, berujung 3 kehilangan untuk Bigetron Alpha. Waduh, ini rugi banget sih. Ini bisa menjadi titik balik oleh Onyx Esports, di mana tadi mereka berhasil menekan Onyx, tapi sekarang Onyx bisa melakukan tekanan balik terhadap player-player dari Bigetron Alpha, dan sekarang red buff-nya menjadi milik dari Sans. Rainbow nggak bisa bola, tembak sopet langsung ke arah belakang dan lihat langsung Deviant Sword. Kill istri didapatkan, pinch point-nya masih bisa dan ternyata dan pas banget Unstoppable Force ngikut ke arah belakang. Hampir aja itu Dreams ngikut ke rumah.
ada flying robot, ada robot terbang, roketnya tadi langsung dikeluarkan. Padahal linknya udah terbang atas ini depan bawah belakang. Tapi Pak Pulung, kita lihat udah dihilangin 2 player dari tim Onyx Esports cewek. Waduh. Bersama dengan salah satu pertahanan yang luar biasa untuk cewek. Ditumbangkan langsung ejector lagi. 3 player hilang. Onyx Esports, what happened Ayan Naon? Ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Esports, Pak Pulung. Iya, anti-match dan juga Boots harus berusaha lebih keras lagi karena ada 4 orang yang tepat berada di depan mereka. Mereka harus mempertahankan satu inner tarik ada di mid lane, tapi sedikit lagi SP Trisa di tubuh jauh ya, tapi malah Uranus yang langsung menghilang. Lihat ini benar-benar menjadi bencana untuk tim Onyx Esports. Mereka kehilangan satu persatu. Apa yang terjadi? Ada kesalahan apa dari tim Onyx Esports? Mereka tidak bersinergi. Mereka tidak satu suara untuk kali ini. Iya, ini bener-bener sana sempat aja nih ejectornya langsung mau kabur, tapi ternyata unstoppable force-nya sempat diklik dan itu masuk dalam jangkauan tabraknya, dikejar kemanapun pergi itu ya. Langsung turun ya? Turun Pak, langsung diturunin aja cicat-cicat di dinding itu ya. Yes, benar banget. Dari PDRS Strike untuk melakukan defensif, sebenarnya masih ada kesempatan untuk tim Onyx Esports. Karena bisa dibilang mereka juga nggak kalah jauh banget dari segi gol, juga mereka nggak kalah jauh. Walaupun mereka kalah dari segi team fight, dan Unstoppable Force ikut lagi ke rumah Suns kali ini Dreams-nya. Bener-bener tukang nebeng. Lihat Dreams, kemanapun Suns berada langsung dikeker dingeng. Wah, Itu Link kalau nggak ada belakang ada yang langsung nebeng deh bang, langsung ke depan bang. lupa loh. Gila, tapi ada Emo Pendant tadi yang langsung narik ke arah Uranus. Uranus yang terjebak di tengah kerumunan player dari Masih bisa selamat, tapi kita lihat berhasil ditumpahin oleh seorang Suns. Permainan luar biasa, combo Cobra dan Dreams juga dibalikan keadaannya. Anti-match masih mau lebih, anti-match gak peduli apa pun terjadi. Tapi depan sana Meteor Shower, sambur. Dan Puts, lagi-lagi Puts membuat gua tercengang. Permainan yang luar biasa, Puts. Kolius featuring Puts. Push lagi dan lagi harus selamat, tapi ternyata ada Bravo di sana. Semakin ramai orang lagi akan semakin nikmat Bravo. Chang'e harus mundur ke bagian belakang, Bravo pun harus mundur masuk ke dalam outer turretnya. Rafaela juga mengikuti. Di sisi lain, turret berhasil diamankan oleh seorang Natalia dari Drian. Kali ini Drian bakal coba mundur, dan Bravo di depan sana bakal coba untuk mengganggu. Lebih fokus karena turret diamankan dan turret dihilangkan. Untuk Cakar dikeluarkan, tandanya udah ada seorang Blast. Ini gak boleh dibalikan keadaannya, tapi langsung ada Meteor Shower karena belakang. Cewek juga harus kabur dengan Wings Spy, Wings burungnya langsung terbang. Walau tidak Dream dibalikan, terlalu offset. Ya ampun, Dreams terlalu offside. Kali ini kartu kuning untuk seorang Dreams. Satu misil terakhir tadi itu bisa menumbangkan ke arah cewek, tapi ternyata burung itu kecepatan jauh lebih tinggi ya dari misil yang dikeluarkan oleh Dreams. Ya ampun, sayang banget Dreams sudah mengorbankan rotasinya sejauh itu, memberanikan diri masuk ke dalam kerumunan player dari Onyx Esports, mengakibatkan dia harus hilang tanpa bisa mendapatkan satu hero dari Onyx Esports. Yes, Onyx masih bisa membalikan keadaan. Bigetron juga tidak boleh terlalu overconfident ya. Ingat, Bigetron memang bisa membalikan keadaan juga, tapi di sini ketika Dreamsnya terlalu offside seperti tadi, kalau 2 kali melakukan hal yang sama seperti itu bakal bisa menjadi bencana, Pak Bulu. Buset, bencana lagi, Pak. Apa ini bencana alam langsung untuk Bigetron Alpha. Sementara itu di bagian atas ada 3 hero berkumpul di dalam satu titik. Lordnya pun udah dicolek-colek. Sun sepertinya saat lagi akan langsung join untuk memberikan hit terhadap Lord yang ada. Yes, tapi kali ini Suns juga nggak mau lihat terlalu terburu-buru. Lebih memilih untuk clear minion dulu, harusnya di bottom dan juga di mid. Dipasangkan, cewek dipukul mundur. Lihat burungnya tersentuk dan sakit sekali. Cewek hilang, nggak ada beda restre, nggak ada pertahanan untuk high ground. Tapi seorang Suns di arah bottom lane, dia mencoba untuk sedikit demi sedikit untuk mendorong posisi dari minion. Ini para pemain dari tim Bigetron bakal coba dipaksa supaya tidak ada yang pulang, tidak ada yang recall di arah bottom lane. Ini bisa bakal dituju. Suns bakal coba fokus mendapatkan keadaan, tapi Rainbow berhasil mendapatkan dan Lord diamankan oleh seorang King Franz. Benar sekali, tapi Fransnya pun masih bisa selamat sedikit Dia lagi. dengan tarian piring, satu hit terakhir berhasil mengamankan orang, dan di sana Oh my God. satu bagi Rainbow, dan ini bencana untuk Bigetron Alpha. Lihat, Rafaela. mereka harus mundur, tapi sayangnya untung mereka dapat Lord. Kalau mereka nggak dapat Lord, mereka bakal kehilangan base-nya. Dan Habis, Pak. Bapak Lord yang terhormat di arah top lane sudah melenggang bebas tanpa adanya cover sama sekali kali ini, Pak Pulung. Iya benar sekali, dan sekarang untuk Suns ya berkesempatan bisa mendapatkan satu blue buff tanpa ada gangguan dari anak-anak Bigetron Alpha. Suns hari ini udah mulai hadir lagi untuk memberikan hit terhadap Lord yang akan langsung menghujam ke area pertahanan mereka.
Dreams dan juga KYY ada di dalam satu lane yang sama, tapi ternyata mereka lebih memilih untuk mundur. Yes, tidak apa-apa. Tandanya mereka masih bisa untuk bernafas. Dari Blue Buff yang bakal coba diamanin Sans ya. Lihat, dilempar ejector. Langsung tembak soblet ke arah belakang. Retribution. Ternyata tidak ada Sans kali ini. Cepet sekali tangannya ya dengan Iya. Beach Boys ya. Ya mirip link saya lah. Buset, linglung kalau lu mah. Gua 11-12 ribu. Jauh ya 11-12 ribu. Dan lihat Aduh. dari goldnya tidak berbeda jauh. Masih diuntungkan Sans berapa ratus perak saja. Dan untuk di belakang-belakang ini 100 perak masih penting karena itu adalah item terakhir dan cewek untuk mengirim minion Parsa daerah mid lane. Dan kedua belah pihak mempunyai high ground yang cukup kuat. Ini yang ngebuat mereka bisa bertahan sampai menit yang ke-15. Kalau tidak mungkin dari tim Oni dan juga tim Bigetron pasti salah satu yang bisa ditumbangkan dengan cukup cepat. Oke, sementara KYY masih bersembunyi di dalam bush yang ada di area pit dari Blue Buff. Di atas sana, Ruby masih bekerja untuk membersihkan wave minion yang masuk. Natali dan juga Uranus, mereka belum melakukan apa-apa. Mereka masih bersembunyi dalam bush yang terdapat di top lane. Sementara itu 1, 2, 3, 4 hero di Bigetron Alpha ada di mid lane. Dan Dreams yang bertugas untuk open map. Lalu ada cewek yang tetap memberikan ataupun menjaga agar jaraknya tidak terlalu dekat dengan hero-hero dari Bigetron Alpha. Ya, tapi kita juga harus lihat di sini dari tim Bigetron mereka udah ada yang kopong satu. Mereka ada yang ompong di sisi bottom lane. Dan mereka juga harus berhati-hati karena kalau mereka gak menjaga itu dengan benar, Drian bisa saja yang mengamankan poin untuk tim Onyx. Gak harus dengan Sans. Ini tapi Drian masih menjaga potensi, dia masih sedikit demi sedikit itu melakukan rotasi, nge-push. Setidaknya Drian tahu kalau misalnya minion dari tim Onyx itu sudah di luar di seberang sungai semua. Iya Pak, udah di seberang sungai semua. Udah ada Johe dan juga Kaye yang dari tadi emang mereka berdua ini selalu berdekatan, gak mau jauh-jauhan. Ada sebuah pergerakan juga di area mid perlahan. Link dan juga Uranus yang digunakan oleh Burst sedikit demi sedikit masuk ke bagian tengah. Ada monster jungle yang udah dicolek-colek aja tapi ditabrak langsung. Unstoppable Force-nya nggak ada untuk sekarang. Oke, cooldown reduction-nya berarti tidak ada Unstoppable Force. Ini tapi masih banyak banget waktu yang bisa dibalikan karena masih 45 detik sebelum Bapalo terhormat muncul untuk kedua kalinya. Yap. Jadi kita lihat Bigetron dan juga Onyx masih bermain pasif ke kedua belah pihak. Oke, ini dia Anti-Match. Anti-Match benar-benar dari tadi emang dia menjaga lane-nya aja. Nggak mau masuk dan bisa dibilang orang terakhir yang masuk ke dalam pertempuran loh kalau tadi sebelum Link masuk ke. Apalagi sekarang dia tetap menjaga wave-nya di bagian atas sana. Boots udah mendorong minionnya sedikit demi sedikit. Meteor Shower dikeluarkan guna untuk langsung memandikan ke arah Drian. Akankah ejektornya Unstoppable Force sudah berhasil dikeluarkan? Drian yang terkena. Masalahnya Drian tumbang di saat 10 detik lagi Bapalo yang terhormat muncul. Ini benar-benar bencana banget. Onyx Esports harus bisa mempertahankan supaya wave minion mereka tidak nge-push dari tim Bigetron Alpha. Dan selamat datang Bapalo yang terhormat kali ini. Dan ini menjadi sebuah bencana beneran kalau Sans juga terpiko. Waduh, ini bencana banget sih, benar-benar bencana. Apalagi Tamusa sekarang di bagian bawah udah mulai menjaga lot tersebut. Bootsnya pun udah mulai perlahan lari dan juga mungkin akan regroup sama rekan-rekannya. Tapi kayaknya dan kali ini cewek harus hilang juga. Gila, Dreams bener-bener dia autolock ke cewek dan juga Sans. Demon Hunter Sword telah diamankan oleh seorang Sans. Bakal coba dipaksakan dan ke arah belakang. Sans juga menuju ke arah seorang Blast ditumpahkan oleh Bapalo terhormat. Dibalikan keadaan dari Kaye Tempest Open ke arah belakang. Seperti Lord ini bakal menjadi milik Demon Esports. Lihat, Wallace ditabrak. Retribution diamankan oleh seorang Sans kali ini. 40 dibalikan keadaannya. Dan Kaye ditumpangi Shazdan. 3 player hilang. Ini bencana untuk tim Bigetron Alpha. Benar sekali, dan sekarang Rainbow-nya dikejar. Tapi ada Ruby yang langsung aja masuk dan memberikan sebuah hit ke bagian depan. Dikeroyok oleh 3 orang, sakit banget. Tapi ternyata lifesteal jauh lebih tinggi, Pak. Itu sayang sekali. Hampir saja Sans terkena satu buah sabetan. I'm offended dari seorang Bravo. Tapi ternyata di sisi ini Bigetron Alpha harus menunggu momentum. Masih ada 20 detik sebelum Kaye hidup. Dan Dreams juga 10 detik lagi. Tapi Bapalo terhormat sudah masuk. Langsung ada Meteor Shower. Dan lihat Meteor Shower masih bisa ditahan.
dari seorang Boots. Masih punya immortality. Buffalo terhormat juga udah siap. Brand sudah ada standby on position kali ini. Monte Choker lihat. Feather tracknya langsung terkena seberapa darah dan Buffalo memilih untuk ke arah ini Binter Papulu. Benar sekali, Binter Turret pun udah mulai digocek aja, tapi ternyata Dreams sepertinya gak bisa lagi bertahan Oji. Ke arah belakang dan lihat masih bisa kabur dari seorang Sans, fokus ke arah base di arah top lane. Benar-benar tidak mau melakukan kesalahan dan Demonic Esports. Mereka objektif gaming Papulu. Yo, ini dia. Udah makin gundul dan bisa dibilang ini gundul banget seperti game yang pertama. Akankah Onyx Esports bisa meraih kemenangan? Sementara itu Vidalize dikeluarkan, sakit banget langsung nombok ke arah Brans. Ada efek bakaran juga yang dimunculkan. Artileri jatuh, bos. Itu lihat kotok jatuh dari atas mengenai tim dari Bigetron Alpha. Tapi mereka bakal nge-push abis-abisan di 3 lane yang berbeda. Mereka reset kembali Pak Polo dan sudah memasuki menit yang ke-20. Benar sekali. Dipastikan mungkin seluruh item yang dimiliki oleh masing-masing hero juga semuanya udah penuh di menit yang segini. Hanya siapa aja yang bisa memainkan momentum ataupun mengambil momentum membalikan keadaan dan juga mengambil kesempatan yang bisa memenangkan pertempuran. KYY membeli sepatu armor Warrior Boots diambil. Ya, bukan hanya itu aja. Kita juga bakal menyaksikan ini menuju ke arah late game sekali bisa dibilang ya. Nggak banget sih. Cuma ya late game sekali lah. Udah lumayan lah 20 menit tuh. 20 menit ya, mereka udah bingung mau beli apa aja. Udah jual beli mod. Nah, lihat tuh ada bebek asa. Masak di kuali. Nona Midasa. Kenapa malah nyanyi, Ji? Kenapa begitu moncongnya? Iya, itu kayak kapalnya Monkey D. Luffy itu. Begitu ada juga loh ya. Oh, Monkey D. Luffy. Dari film Naruto. Buset dah. Gue jebolin nih ubun-ubun lo ya. Ya kan namanya juga tahu. Lihat, udah bingung mau beli apa lagi. Dan Brans di sini benar-benar dia percaya diri dengan adanya Wind of Nature dan dia nggak buat immortality, dia mengamankan ke arah Queen Swing. Sedangkan dari Sans dia juga langsung ke Demon Hunter Sword karena dia tahu untuk numbangin seorang Bravo cukup sulit. Ditambah lagi di sini Bravo dengan life skill-nya yang luar biasa dan Uranusnya nggak NOD. Nggak ada yang neck of durance. Dari seorang ceweknya pun seperti itu. Iya, hanya ada dari kubunya Bigetron Alpha ya. Untuk canggahnya udah ada 1 NOD. Ya, udah ada 2 NOD bahkan dari Rafaela satu lagi. Yes, bener banget. Itu yang ngebuat Boots gak bisa terlalu offside nih. Sans gak boleh ketangkep sih. Sans ketabrak sekali aja. Dia ngeluarin Tempest of Blade. Defensif, rugi banget. Nih, saat dia kabur. Disabet sama pukulan kelawar. Iya, bener banget. Nah, tuh dia lebih fokus ke arah blue buff itu. Sepertinya. Buat cewek kah? Oh, enggak. Mau cewek? Ditungguin kah? Enggak. Ditungguin sama Sans. Tapi ternyata dilempar ke arah depan dari seorang Boots masih terlalu tanky. Nggak ada yang berani dan ternyata Oke. mungkin waktu kah dia? Tungguin waktu dia. Nggak mungkin soal retribution karena dia bakal team fight ke arah Lord dan Federasi ke arah belakang membuat Asimet bebaskan orang diri di arah top lane. Ini Sansnya seorang diri udah nyinggol sedikit demi sedikit ke arah Bapak Lord yang terhormat. Dan mulai mundur para pemain dari tim Onyx Esports. Lihat mereka udah tarik pasukan mereka dari Bigetron Alpha juga udah bakal siap untuk standby. Dream sudah memberikan vision, Dream sudah memberikan informasi. Lepas offlane ke arah belakang masih bisa dihindari. Rian masih bisa kabur dan ternyata retribusi masih diamankan dan seorang Rian dikejar habis-habisan. Dream bakal dibalikan. Oh my god, digocek oleh seorang Rian dan Dream seperti harus ditumbangkan. Please, lagi-lagi Dream terkena kartu kuning terlalu offside. Pak Bulung. Terlalu offside 2 kali kita lihat. Dreams begitu bernafsu untuk mendapatkan, begitu komitnya dia untuk mendapatkan 1 hero dari tim Onyx Esports. Dimana tadi gocekan dari Drian benar-benar baik. Dia masuk rumput, tahu-tahu langsung ngedash lagi ke arah luar. Wow, habis dia dikeroyok di situ Oji dan sekarang 4 versus 6 bisa dibilang dengan adanya 1 Lord itu. Oke. Ya, udah bakal standby opposition semuanya. Kayaknya udah standby. Beda ke arah belakang. Brans harus mundur. Udah punya immortality. Langsung ada meteor shower ke arah belakang. Langsung tembak offlane. Gak pasti ngalahnya siapapun. Ke arah belakang. Sang terlalu offside. Kali ini masih bisa di cover. Tapi Bravo di depan sana dan objek. Tim Gaming TCC. Onyx Esports take the game 3 dan ternyata Bigetron harus mengakui kekuatan sang Raja Langit. Benar sekali, 2-1 skor akhir dari Onyx Esports yang menjadi tamu untuk tuan rumah Bigetron Alpha. Akhirnya